Saya belum mau bicara orang lain dulu ya, saya mau bicara saya gitu aja dulu. Artinya saya ini dalam proses kampanye politik di bawah, di awal itu perkenalan dengan konstituen calon pemilih itu satu, kita sedang berpikir bagaimana nih soal tata kelola air di Kabupaten Pamekasan. Itu kenapa saya diskusinya itu banyak dilakukan seperti itu dengan teman-teman, karena memang ada amanah yang disampaikan oleh beberapa orang yang mendorong saya untuk maju, untuk berpikir tentang perlindungan sumber daya mata air. Kebetulan di Palengahan Propo itu, di Propo ada Dam Samiran dan alirannya, kemudian ada beberapa sungai yang juga melewati Palengahan, dan saya pikir sampai pun akhirnya ketemu dengan warga Pademau, Majungan, apa semuanya, dan petani garam semuanya, mereka memang sudah berpikir tentang perlindungan sumber daya mata air. Nah, regulasi untuk itu kan belum sepenuhnya ada di Kabupaten Pamekasan. Dan inilah yang kemudian juga menjadi titik temu antara saya dengan Kiai Kholil dan Pak Sukri, untuk kemudian mereka sama-sama aware ya, sama-sama juga memiliki pemikiran untuk itu. Makanya kemudian saya sampaikan, gimana ini dengan sosok ini? Oke, saya ada sisi ketemu nih, sisi ketemunya di soal isu air itu satu. Kedua, soal pengelolaan dan pengendalian sampah. Pengelolaan dan pengendalian sampah sama juga di dapil saya, itu kemudian TPA-nya ada di Desa Angsana, TPA Kabupaten Pamekasan ada di Angsana, dan kemudian banyak warga yang juga beraktivitas sebagai pengepul semuanya itu dari bahan-bahan yang bahan bekas gitu, sampah, jadi sampah yang menjadi produktif. Ada nih titik ketemunya. Kebetulan TPA Angsana juga itu di masanya Kiai Kholil juga ya, ada di situ. Nah, inilah yang kemudian pemikiran, oh ini loh titik temunya saya dengan Kiai Kholil. Jadi peraturan dan kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan pengendalian dan kemudian pengelolaan sampah ada sisi ketemu. Termasuk misalnya ketika saya tanya, ada satu nih, gimana cara mengatasi persoalan sampah di daerah padat? Kiai Kholil itu kan begini, karena dia kalangan pesantren. Hari ini daerah yang paling padat banyak orang itu dan memproduksi sampah setiap hari pasti adalah di tempat-tempat pendidikan. Salah satunya adalah pesantren dan sekolah. Maka jika itu banyak orang, pasti sampahnya juga akan banyak. Nah, saya berpikir satu pesantren, satu inseminator ya, bukan inseminator tapi insenator sampah itu baik, dan justru keluarnya bahasa insenator, satu pesantren satu insenator itu dari Kiai Kholil. Itulah yang kemudian saya menyebutkan, oke, saya sepakat kalau misalnya Kiai Kholil menjadi kandidat yang harus diusung oleh kita. Jauh sebelum Kiai Kholil diusung oleh Demokrat, ada banyak hal yang kemudian dari proses diskusi itulah kemudian lahir. Saya walau bagaimanapun harus mengusulkan Kiai Kholil karena ada beberapa titik temu. Karena ini soal visi besar ya, soal visi besar. Bukan soal itu aja. Misalnya ada banyak hal yang bisa saya pelajari dari rekam jejaknya Kiai Kholil yang kemudian sangat memungkinkan untuk selalu bertemu dengan visi-visi di kelompok saya. Misalnya saya sekarang ini kan, pengalaman saya ini kan sebagai media officer di Madura United, kemudian pernah menjadi wakil ketua ASKAP PSSI Pamekasan, saya ya, kemudian menjadi ketua AFKAP ya, futsal Pamekasan. Kiai Kholil itu perhatian terhadap atlet tinggi, besar, dan atlet atau olahraga itu bukan hanya dipandang sebagai prestasi, tetapi
Keholil itu juga mampu menciptakan olahraga sebagai cikal bakal profesi. Karena kan begini, Keholil memimpin Persepam dari menjadi bupati, kemudian membawa Persepam promosi ke divisi utama. Nah, ketika masuk divisi utama itulah yang kemudian ada kolaborasi dengan Pocur Madura United, kemudian menjadi Persepam Madura United terus. Nah, itu kan cikal bakal menjadikan sepak bola atau dunia atlet sebagai dunia profesi. Alhamdulillah sampai sekarang misalnya penghitungan bahwa olahraga menjadi penggerak ekonomi ini menjadi cikal bakalnya. Belum lagi kan percepatan pembangunan sport center dilakukan di masa Keholil, dan hari ini waktu kami tanya apa sih soal pembangunan dunia olahraga Keholil, itu yang saya ingat, saya akan melanjutkan sport center. Satu, kedua, itu ada beberapa program yang sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan desa. Apa? Sorga ya, sarana olahraga desa, sorga desa, sarana olahraga desa. Nah, itu yang kemudian jadi titik temunya. Terlepas saya misalnya nanti ditugaskan di komisi apa semuanya, tetapi visi dengan dunia saya untuk pengembangan dunia yang pernah saya geluti itu sangat ketemu gitu. Nah, tentang titik temunya saya dengan Pak Sukri itu adalah titik temu pada dia pengalaman di pemerintahan desa, pernah menjadi kepala desa sampai 2 periode. Begini, kenapa harus cari orang yang pengalaman di tingkat desa menjadi pemerintahan desa? Karena anggaran terbesar untuk sektor pembangunan desa itu misalnya dari anggaran DD dan ADD di APBD Kabupaten Pamekasan itu lebih dari 200 miliar yang digelontorkan untuk desa. Jadi anggaran DD dan ADD yang digelontorkan untuk desa itu lebih dari 200 miliar. Dana besar itulah kemudian butuh orang yang berpengalaman mengelola di tingkat desa. Nah, kolaborasi ini yang juga penting. Keholil pernah membawa Pamekasan sebagai kota pendidikan, kemudian dia punya. Nah, kolaborasi dengan orang yang berpengalaman dalam mengelola dan kemudian memanage keuangan desa ini penting. 200 miliar per tahun, kalau 5 tahun bisa dapat 1 T, maksudnya yang digelontorkan desa. Pengalaman itu penting, pengalaman penting, karena proses belanja pemerintahan yang bersifat rutin atau semuanya itu kan kebanyak yang bukan copy paste, tetapi lebih banyak yang ini pengulangan dari sebelum, daur ulang kan, banyak yang terulang proses-prosesnya. Nah, ini yang butuh sosok yang pengalaman. Kolaborasi inilah yang menurut saya pas untuk kondisi Pamekasan hari ini. Kenapa dianggap sosok yang paling pas ya? Ini kan bukan sosok, tetapi adalah teamwork. Pemerintahan itu adalah teamwork. Jadi tidak melihat, mengkolaborasikan antara yang berpengalaman di sisi pemerintahan dan tingkat kabupaten, dan kemudian pengalaman pernah menjadi DPR RI, pengalaman pernah menjadi DPRD Jatim, itu penting. Dan dikolaborasikan dengan orang yang berpengalaman mengelola di tingkat bawah. Ini yang dimaksud dengan, dan ini teamwork. Pemerintahan ini adalah teamwork. Disokong dengan Partai Demokrat yang kemudian anggaplah bahasanya menjadi pemenang kedua di menjadi pemenang di Pileg kemarin. Komposisi ini sama-sama makin kuat. Di Demokrat juga ada mantan kepala desa yang menjadi anggota DPRD, sehingga ini makin memperkuatnya. Itu. Keholil ini kaya pengalaman di pemerintahan dan politik, dan dia pejuang yang tangguh, kemudian ikhlas dalam melayani, dan
Ki Holil is the best. Pak Sukri ini dia muda dan juga orang yang humble. Cuman kelemahannya dia adalah sulit tertawa aja. Nah, tapi dia gampang, memorinya selalu mengingat apapun yang sering dikomunikasikan. Jadi pengalaman di tingkat politik tingkat kabupaten sampai nasional ada di Ki Holil, kemudian pengelolaan dan manajemen di tingkat bawah ada di Pak Sukri, dan ini pasangan yang menurut saya bisa menciptakan Pamekasan berkarisma.